Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sri Mulyanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, guru SMP Negeri 1 Pelampang. Video ini berisi tentang koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Mengapa bisa demikian? Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus memahami manajemen kelas yang efektif. Dan guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk dapat mengetahui kesiapan belajar murid, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru harus mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, guru mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, guru menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, guru perlu berbicara dengan guru murid kita sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pengajaran. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid berbeda-beda. Minat murid merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu. Untuk dapat meningkatkan minat belajar murid, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yakni memberikan pilihan pada siswa untuk mempelajari topik yang diminati. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan menggunakan metode belajar yang interaktif. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid adalah karakteristik unik setiap peserta didik yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda setiap individu. Strategi untuk diferensiasi pembelajaran
dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Mari simak penjelasannya. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa. Diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan mengacu kepada gaya belajar masing-masing siswa. Misalkan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Produk berupa bukti apa yang telah murid pahami dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain sebelumnya, di antaranya modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Implementasi pendekatan berdiferensiasi mencerminkan nilai-nilai dan visi guru penggerak dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan holistik. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah wujud prakarsa perubahan yang dilakukan oleh seorang guru penggerak, sehingga seorang guru mampu menjadi fasilitator yang memenuhi kebutuhan bagi muridnya di kelas. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif adalah perubahan yang dituju oleh penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah motivasi intrinsik siswa meningkat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.